Apa itu awan dan bagaimana proses terbentuknya? Apakah jenis dari awan banyak? Bagaimana kita mengetahui ciri-ciri awan berdasarkan jenis-jenisnya? Lalu, kenapa awan bisa melayang di langit? Nah, kali ini kita akan mengupas tentang awan. Awan merupakan sekumpulan uap air yang kemudian mengembun di atmosfer, bisa dalam bentuk tetesan air ataupun kristal es. Jadi, bagi kamu yang ingin menaiki awan, sebaiknya urungkan niat itu. Karena walaupun awan terlihat gembul dan empuk, awan tidaklah cukup kuat untuk dikendarai. Bahkan jika kita bisa menyentuhnya, awan hanya berisi tetesan air dan kristal es yang layak disebut kabut. Banyak dari kita yang masih mengira kalau awan itu sama seperti uap air, tapi ternyata itu pemahaman yang salah loh. Karena sebenarnya kalau sekedar uap air, di sekeliling kita itu banyak sekali uap air, tergantung dari kelembaban udaranya. Belum lagi uap air itu sangat sulit untuk terlihat. Nah, jadi secara sederhananya proses terbentuknya awan adalah sebagai berikut. Proses terbentuknya awan bermula dari sekumpulan uap air yang dipanaskan oleh matahari. Kemudian uap naik ke permukaan udara. Nah, sama halnya seperti kita naik gunung, semakin tinggi kita naik gunung maka akan semakin dingin udaranya. Demikian juga dengan uap tadi, suhu yang dingin juga tidak bisa menampung uap air terlalu banyak, hingga kemudian uap tadi mengembun dan menjadi tetesan-tetesan kecil atau kristal es, atau yang biasa disebut dengan hujan. Kalian tahu nggak sih kenapa bentuk awan itu bisa berubah-ubah? Bentuk awan bisa berubah-ubah dikarenakan saat awan berada di atas langit, awan pasti akan terkena angin. Angin itulah yang akan menyebabkan bentuk awan bisa berubah-ubah. Karena saat angin berhembus, awan juga akan ikut terhembus, yang menyebabkan bentuk awan bisa menggumpal ataupun memudar. Lalu, kenapa ya awan bisa melayang di langit? Jawabannya sederhana, yaitu karena awan memiliki kepadatan yang lebih rendah daripada udara di sekitarnya. Ini berarti bahwa awan memiliki massa yang lebih rendah per satuan volume daripada udara di sekitarnya, sehingga awan bisa naik dan melayang di langit. Tak lengkap rasanya jika kita membahas awan tanpa membahas Luke Howard, si bapak awan. Howard merupakan seorang ahli kimia kelahiran Inggris tahun 1772. Walau secara pekerjaan merupakan seorang ahli kimia, tapi kecintaannya kepada langit membuatnya menjadi seorang meteorolog amatir yang berpengaruh, khususnya pada studi tentang awan. Ini semua bermula saat Howard menginjak sekolah dasar. Ia kerap mendatangi langit tanpa menghiraukan pelajarannya. Tapi siapa sih yang menyangka bahwa bengongnya Howard membawa pengaruh yang besar pada meteorologi tahun 1802. Howard berhasil mengklasifikasikan 3 bentuk dasar awan dan kombinasinya. Ketiga bentuk dasar itu adalah cirrus, cumulus, dan stratus. Cirrus merupakan awan dengan bentuk seperti rambut atau serat. Lalu, cumulus merupakan awan yang berbentuk seperti gumpalan atau timbunan yang menumpuk. Sedangkan stratus adalah bentuk awan seperti lapisan layar atau lembaran. Awan cirrocumulus. Karena awan ini terus berubah sepanjang waktu, maka dari ketiga dasar tadi terjadilah beberapa kombinasi bentuk awan. Ada perpaduan antara cirrus dan cumulus yang dinamakan menjadi cirrocumulus, di mana awan berbentuk serat saling menumpuk.
Awan jenis ini berbentuk seperti perkumpulan ombak air yang putus-putus. Awan ini terbuat dari kristal es, jadi tetesan airnya akan terasa dingin. Awan cirrostratus. Selanjutnya ada awan cirrostratus, merupakan perpaduan antara awan cirrus dan awan stratus. Awan ini terbentuk dari awan cirrus yang halus kemudian bersatu dan membentuk lembaran. Biasanya awan ini sangat luas ukurannya dan sulit untuk diidentifikasikan karena terlalu tipis. Awan ini biasanya menandakan akan datang hujan saat terjadi cuaca panas. Awan stratocumulus. Selanjutnya ada awan stratocumulus. Awan ini merupakan perpaduan awan cumulus dan stratus. Jadi awan terbentuk garis kumpulan awan cumulus yang bersatu dan kemudian menyebar membentuk lapisan seperti selimut yang bertumpuk. Awan ini biasanya tidak menimbulkan hujan. Awan nimbus. Selanjutnya ada awan nimbus, merupakan perpaduan antara kombinasi awan stratus, cumulus, dan cirrus yang bernama nimbus. Awan ini biasanya membawa hujan berwarna abu-abu gelap, teksturnya yang tebal dan berantakan. Awan ini biasanya menutup sinar matahari secara luas dan menimbulkan suasana mendung. Awan cumulonimbus. Selanjutnya ada awan cumulonimbus. Awan ini berbentuk cukup besar dan menjulang tinggi seperti pohon cumulonimbus. Memiliki warna putih hingga abu-abu yang sangat gelap dan membawa muatan air ataupun kristal es yang cukup banyak. Nah, awan satu ini merupakan awan bertanda hujan lebat loh. Awan ini biasanya juga menandakan akan terjadi hujan badai disertai petir. Awan altocumulus. Awan altocumulus adalah awan yang berbentuk seperti bola-bola salju yang menyebar di langit. Terkadang, awan ini bentuknya teratur dan lucu, tetapi di balik itu, ternyata awan ini biasanya merupakan pertanda badai petir. Awan jenis ini biasanya ditemukan di ketinggian yang cukup rendah. Awan altostratus. Awan ini memiliki bentuk seperti lembaran tipis dan terkadang membentuk sebuah jalur yang unik. Awan ini biasanya berwarna putih sampai abu-abu, namun terkadang masih dapat ditembus dengan sinar matahari dan biasanya membawa hujan yang ringan. Wah, hebat sekali ya Pak Howard ini. Walau pada zamannya studi meteorologi masih minim, dia melakukan pengamatan yang teliti. Padahal awan tidak bisa kita ambil lalu diamati di laboratorium. Berkat penemuan Pak Howard, studi meteorologi menjadi lebih berkembang. Manusia jadi bisa memprediksi cuaca dengan kondisi alam. Ingin hebat dan pintar seperti Pak Howard? Jangan lupa untuk belajar terus ya. Siapa tahu kamu akan menjadi ilmuwan selanjutnya. Wah, gimana nih? Seru nggak penjelasan tentang awan dari kelompok kami? Apa kalian juga tertarik untuk mengetahui tentang isi langit lebih dalam lagi? Oke, yang terakhir aku punya pesan nih untuk kalian semua. Tapi kita ganti lagu dulu ya. Terkadang kita memang perlu belajar dari langit, bahwa kita tidak boleh berharap setinggi langit jika tidak ingin kecewa sedalam lautan. Begitupun sebaliknya. Jika lukamu sedalam lautan, maka ikhlasmu harus seluas langit. Atau lebih baik lagi jika daripada jatuh mengejar langit, lebih baik berbaring menikmati keindahannya. Tuhan sengaja menciptakan langit untuk manusia yang sulit bercerita. Menciptakan malam dan bintang-bintang adalah sebagian dari bentuk anugerah untuk kamu beristirahat dan merasa tenang. Ketika kita melihat langit, kita dapat melihat bahwa orang-orang tidak pernah bosan memandanginya. Meskipun langit dapat berubah dari waktu ke waktu.